Hingga saat ini sudah muncul 25 laporan terhadap akademisi Rocky Gerung yang ada di Bareskrim Polri dan Polda Jajaran. Dari 25 laporan tersebut, ada yang melapor di Bareskrim sebanyak 2 laporan, Polda Metro Jaya 4 laporan, Sumatera Utara 3 laporan, Kalimantan Timur 11 laporan, Kalimantan Tengah 3 laporan, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2 laporan. Sementara itu, sidang gugatan terhadap aktivis Rocky Gerung akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus mendatang. Gugatan terhadap Rocky Gerung diajukan oleh advokat David Tobing. Materi gugatan dianggap berlebihan karena meminta pengadilan melarang Rocky Gerung bicara di berbagai forum seumur hidup. Namun penggugat menyebut gugatannya relevan agar tidak terjadi perpecahan. Menyusul rentetan pelaporan terhadap dirinya, Rocky Gerung telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf atas perselisihan yang timbul akibat kasus ini. Kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Sementara Presiden Joko Widodo sebelumnya menanggapi santai kritikan Rocky Gerung dengan menyebutnya hanyalah hal kecil. Dapat apa? Apa? Terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Meski Rocky Gerung telah menyatakan meminta maaf dan Presiden menanggapi kritikan Rocky Gerung dengan santai, namun proses hukum nyatanya masih terus berjalan hingga kini. Lantas akan seperti apa kelanjutan laporan dan gugatan perdata terhadap Rocky Gerung? Tim TV One mengabarkan. Apakah gugatan terhadap Rocky Gerung ini berlebihan atau justru bisa direalisasikan? Kita akan dengarkan bagaimana pandangan para narasumber. Sudah ada di samping saya, mengaku juga merupakan aktivis yang juga dekat dengan Rocky Gerung. Jadi mungkin bisa tahu, bisa membaca apa isi pikiran dari Rocky Gerung. Sudah ada di samping saya, Bang Syahganda Nainggolan. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Baik, dan selain Bang Syahganda Nainggolan, sudah hadir juga di samping saya Bang Kapitra Ampera yang juga akan memberikan pendapatnya. Bang Kapitra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga sebagai praktisi hukum akan menyoroti materi gugatan-gugatan ini dan juga jalannya sidang pertama yang tertunda. Sudah ada di samping saya juga Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Sebelum kita dengarkan pandangan dari para narasumber, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya proses sidang pertama ini berlangsung di hari ini. Ini dia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdata kasus perbuatan melawan hukum dengan tergugat akademisi Rocky Gerung hari ini. Rocky Gerung digugat oleh advokat David Tobing karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Namun sidang ditunda lantaran pihak penggugat salah mencantumkan alamat rumah Rocky Gerung sehingga surat panggilan tidak diterima tergugat. Sementara itu, tim pembela ulama dan aktivis melakukan intervensi fogging dalam sidang gugatan Rocky Gerung. Fogging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Biasanya fogging dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya terganggu akibat gugatan dari pihak penggugat. Sidang akan kembali digelar pada 7 September mendatang. Dari Jakarta, Faris Naufal, Ishak, TV One mengabarkan. Saya akan kembali bacakan dengan detail, dengan jelas supaya semakin clear semuanya apa yang digugat oleh David Tobing kepada, kita tahu Rocky Gerung ini, yaitu poin kedua, menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, kemudian juga narasumber wawancara baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas dan melalui media elektronik YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sejenisnya selama seumur hidup. Berlebihankah Bang Syahganda? Ya, dari sisi hukum saya nggak tahu, mungkin Pak Kapitra nanti yang paham ya apakah itu bisa seorang menggugat seperti itu ya. Tapi dari sisi
kehidupan berpikir itu absurd sekali. Karena gini, itu kan kita sudah melihat sejarah ada Galileo dulu. Galileo itu mengkritik ketika bumi dikatakan mengitari matahari. Dia bilang bumi yang mengitari matahari. Dia kemudian dihukum mati. Kemudian ada lagi Socrates. Socrates itu pro demokrasi, dihukum mati. Ternyata orang yang menghukum mati seratusan tahun kemudian tuh diperlihatkan bahwa mereka salah gitu loh. Jadi filosof-filosof itu seperti Rocky Gerung, memang dia itu punya kemampuan penerawangan ya. Kalau orang tradisional itu kayak paranormal ya. Kalau orang agama itu mungkin habib-habib besar apa segala gitu ya. Tapi kalau seperti Rocky Gerung memang, kalau saya kan pembaca ya, saya senang baca filsafat, macam-macam filsafat saya baca. Memang Rocky Gerung ini salah satu kebanggaan Indonesia ya. Dia ini seorang filosof. Jadi jangan dimatikan pikiran dia. Ya bahkan bulan Maret lalu Hakim Agung itu ya, Mahkamah Agung mengundang Rocky Gerung ceramah di ratusan hakim-hakim tinggi. Ya itu boleh di-googling, itu baru bulan Maret lalu dia Rocky Gerung diminta untuk memberikan filsafat hukum. Baik. Ya kepada para hakim misalkan. Memang dia ini fenomena. Baik, mungkin ada fenomena pengetahuan soal filsafatnya juga dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, tapi tadi itu sempat terlontar kalimat-kalimat menghina presiden. Bagaimana? Bukan, maksud saya tadi, kalau kita misalkan berdebat soal etis atau tidak etis, ya itu oke gitu loh. Ya bisa orang menghujat, ya, menghujat Rocky oke, silakan gitu, atau satu kelompok-kelompok adat di Dayak, di Batak, di daerah saya, di Padang daerah dia kemudian melarang Rocky Gerung apa, itu oke lah gitu. Tapi jangan hukum negara ya dipakai untuk membungkam semangat orang berpikir. Ya karena dengan Rocky Gerung ini ya, hampir semua yang ada di TV One saya lihat yang membahas Rocky Gerung, itu viewernya tuh rata-rata 1 juta. Baik. Ya di YouTube itu kan artinya kan orang senang dengan Rocky Gerung ini. Jangan dimatiin gitu aja. Baik, ya. Ini dibungkam atau justru sebenarnya yang seperti ini gugatannya kurang berat Bang Kapitra? Saya ingin jelaskan bahwa Rocky itu menyerang personal, attack to personal, bukan lembaga. Bahasanya tuh Jokowi, titik-titik itu ya. Berarti yang diserangnya pribadi, privat jatuhnya ya. Kalau privat itu orang yang merasa dinistakan, tentu itu yang merasa dirugikan. Kalau orang yang merasa dinistakan tidak merasa dirugikan, perbuatan hukumnya automatically di-delete gitu. Ada orang yang merasa dirugikan tidak merasa dirugikan. Hukum itu pasti ada orang yang dirugikan, apakah dalam bentuk kejahatan atau bentuk privat, hukum perdata. Baik. Kalau tidak orang yang diserang itu, orang yang merasa dirugikan tidak merasa dirugikan, lalu apakah itu bisa diwakili oleh orang lain? Hukum mengatakan tidak boleh diwakili. Tetapi begini, Rocky dalam satu sisi diperlukan untuk pencerahan kebangsaan. Kalau landasan filosofi, dia harus belajar etika filosofi.